Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Baik, kita absen dulu ya. Abdul Qadir hadir, Ana hadir, Ridho hadir. Kok kurang semangat Ridho? Belum sarapan? Oke, lain kali sarapan dulu ya. Baik, materi hari ini kita akan membahas tentang narkoba. Anak-anak ada yang tahu apa itu narkoba? Abdul Qadir tahu? Belum? Oke, baik, saya akan jelaskan. Sebelum saya jelaskan, saya sudah share slide PowerPoint ke HP kalian masing-masing. Silahkan untuk dibuka dan untuk sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan, seperti itu ya. Baik, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan psikotropika. Psikotropika itu adalah zat atau obat yang mempengaruhi saraf pusat serta mempunyai efek kecanduan. Sedangkan narkotika adalah zat atau bahan kimia yang mempunyai efek seperti menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan dan berhalusinasi ya, betul, berhalusinasi. Keduanya antara narkotika dan psikotropika adalah bahan-bahan yang dilarang atau obat-obatan yang dilarang di negeri ini ya. Dan karena apa? Karena mempunyai efek kecanduan dan mempunyai dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positifnya. Selanjutnya Bapak akan jelaskan faktor-faktor mengapa orang itu bisa mencoba-coba atau kecanduan narkoba. Menurut beberapa ahli, itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena faktor internal, karena dirinya sendiri. Yang kedua adalah karena faktor lingkungan. Faktor internal biasanya karena orang tersebut tidak percaya diri, sering merasa cemas, sering merasa emosi atau depresi, kemudian rasa ingin tahu yang berlebihan dan berujung pada yang negatif, kemudian memiliki persepsi hidup yang tidak realistis. Jadi hidup itu harus yang realistis saja. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua karena dipengaruhi oleh karena lingkungan. Bisa karena struktur sosial, perubahan struktur sosial, kemudian karena pengaruh teman yang kuat. Hati-hati ya untuk memilih teman, untuk zaman sekarang. Pilihlah teman yang membuat Anda kepada kebaikan, atau pilihlah teman yang baik ya. Kalau temannya mengajak yang nggak baik-baik, jangan diikuti ya, gitu ya. Terus kurangnya pendidikan, terutama pendidikan agama dalam keluarga. Mungkin karena pendidikannya kurang, bisa karena pendidikan agamanya terlalu lemah, jadi imannya lemah, terus mencoba-coba ke narkoba. Selanjutnya, Bapak jelaskan tentang jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba itu banyak sekali, tapi yang paling familiar yang pertama adalah ganja. Ganja itu berasal dari tanaman cannabis. Biasanya yang digunakan adalah daunnya, kemudian dikeringkan, dijadikan bubuk. Biasanya digunakan disuntik ataupun dihisap gitu. Kemudian yang kedua adalah amfetamin. Amfetamin itu bubuk, bentuknya seperti bubuk, keabu-abuan, biasanya dibakar, kemudian asapnya itu dihisap melalui hidung. Kemudian yang ketiga adalah morfin. Morfin adalah zat aktif narkotika yang diperoleh dari cara candu dengan melalui pengolahan kimia. Biasanya disuntik, ya, disuntiknya di sini, di bawah kulit, kemudian di bawah otot atau di pembuluh darah, disuntiknya sini, disuntikan morfin. Kemudian yang keempat, mungkin teman-teman anak-anak sering dengar kokain. Kokain itu termasuk jenis narkoba yang tidak harus untuk dicoba untuk kalian gitu ya.
Kokain ini punya dua bentuk. Yang pertama adalah kokain asam, yang kedua adalah kokain basah. Dua-duanya tidak baik karena mempunyai efek kecanduan, halusinasi yang berlebihan. Kemudian yang kelima adalah opium. Opium ini narkotika alami, sering digunakan dengan cara dihisap. Kemudian yang terakhir heroin atau putau, termasuk golongan narkotika semi sintetis berbentuk pupuk putih. Terus umumnya digunakan disuntik. Jadi kebanyakan narkotika itu bentuknya yang pertama kalau tidak bubuk ya pil. Terus digunakannya bisa disuntik, dihirup atau diisap, kemudian diminum dalam bentuk kapsul atau pil seperti itu. Selanjutnya Bapak jelaskan dampak dari penggunaan narkoba itu sendiri. Dampak yang pertama adalah dampak yang ke fisik. Fisik biasanya lebih ke organ dalam seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah. Kemudian biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba itu mempunyai ciri fisik yang sangat khas. Yang pertama mempunyai kulit yang kurus, kemudian punya perwatakan badan yang kering, terus kusam seperti itu. Kemudian karena penggunaan narkoba itu biasanya menggunakan suntik. Nah, dari suntikan itu bisa menularkan penyakit HIV kalau suntikannya itu tidak higienis. Kemudian dampak negatif selanjutnya ke dampak psikis seperti cemas, rasa takut, berhalusinasi. Dari halusinasi ini biasanya banyak orang itu mengakibatkan kriminalitas. Kemudian sifatnya itu agresif, mudah marah, baperan gitu ya, dan lain-lain. Kemudian dari dampak sosial, sering membolos, sering berbohong, mencuri, kemudian merampok. Kenapa? Karena mereka yang butuh uang untuk beli narkoba gitu. Kemudian dari dampak ekonomi, narkoba itu mahal, butuh uang. Jadi secara tidak langsung uang mereka terkuras untuk membeli narkoba. Karena apa? Karena mereka harus terus-terusan mengkonsumsi narkoba. Ingat, dampak dari narkoba adalah kecanduan atau harus beli secara terus-menerus. Terus bagaimana dengan program pencegahan penanggulangan narkoba? Yang pertama, kita bisa menggunakan drug education atau kampanye anti narkoba, mulai dari diri sendiri, lingkungan, kemudian orang tua untuk berkampanye, yuk jangan pakai narkoba, yuk jangan sekali-sekali dekati narkoba. Karena apa? Narkoba jelas dampaknya sangat menakutkan sekali, dampaknya jelas sangat negatif, nggak ada manfaatnya. Kemudian panti rehab, bisa ke panti rehab. Kemudian program yang kedua adalah drug informasi, memberikan informasi yang jelas antara narkoba dan cara pencegahannya. Kemudian yang ketiga, prevention of alternative activity, yaitu memberikan aktivitas lain sehingga orang-orang itu terfokus kepada aktivitas tersebut daripada mencoba-coba untuk mencoba narkoba gitu. Yang keempat, yang terakhir adalah intervention, yaitu kegiatan campur tangan, bisa bekerja sama dengan polisi Polri untuk melakukan razia narkoba dan juga tes urin. Sampai saat ini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya, Pak? Tidak? Tidak ada yang mau bertanya? Baik, selanjutnya Bapak minta sekarang teman-teman anak-anak buat 6 kelompok ya. Ini kan ada 30 anak. Jadi kalau dibuatkan 6 kelompok jadi berapa? 5 anak. Iya. Satu kelompok 5 anak. Oke. Kita selanjutnya saya pengen kelompok 1 untuk memaparkan coba kesimpulannya apa, bisa dijelaskan? Oke, baik sekali. Oke,
Terima kasih kelompok 1 karena sudah memaparkan kesimpulan yang Bapak jelaskan materi tadi ya. Oke, kesimpulan materi ini untuk kelas 11A, saya harap jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba itu efeknya betul-betul negatif, gak ada manfaatnya. Semoga kalian paham apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, kemudian pencegahannya, efeknya tadi sudah jelaskan banyak sekali. Kalian sudah paham. Saya harap dari Bapak kalian paham narkoba, tapi jangan pernah mencoba narkoba, gitu ya. Oke, karena waktu sudah 1 jam, Bapak harus undur diri dulu ya. Semoga materi yang Bapak jelaskan bisa diterima, bisa bermanfaat di kemudian hari, bisa kalian terapkan untuk tidak mencoba narkoba. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.